Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana umuran muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila Imam Abi Dawud rahimahullah ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahati amadati karamati fid darin amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fis salami ala sibyan. Bab tentang salam kepada anak-anak. Wabili qala hadatsana Abdullah bin Muslim qala hadatsana Sulaiman yani ibn al-Mughirah an Thabit qala qala sayyiduna Anas radhiyallahu ta'ala anhu ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala bilmanin. Telah mendatangi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas anak-anak yal'abuna, yang bermain mereka anak-anak. Wassalamu alaihim, lalu memberi salam ya Nabi ke atas mereka anak-anak. Hadis. Wabilghal hadatsana Ibnu al-Muthanna qala hadatsana Khalid yani Ibn al-Harith qala hadatsana Humayd qala sayyiduna Anas intaha ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah sampai kepada kami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ana gulamun fil ghilmani, dan bermula saya itu anak-anak pada beberapa orang anak-anak. Fasallama alaina, lalu memberi salam ya Nabi ke atas kami. Thumma akhadha biyadi, kemudian memegang dia Nabi dengan tanganku. Farsalani bi risalatin, lalu mengutus dia Nabi akan aku dengan satu utusan. Wa qa'ada fi dhilli jidarin, dan duduk ia Nabi pada bayang-bayang dinding. Au qala ila jidarin, atau berkata ya Sayyidina Anas ila jidarin, kepada dinding. Hatta raja'tu ilaihi, sehingga aku kembali kepadanya Nabi. Jadi mengirim anak-anak boleh dijadikan media untuk wakil mengirim sesuatu. Anak-anak tidak boleh untuk muamalah, membeli, meminjam, hibah, menerima dan sebagainya. Tapi ada beberapa muamalah yang diperbolehkan untuk anak-anak. Satu, memberi izin masuk. Ketika orang mengucapkan salam, kita boleh kirim anak-anak, bapak boleh masuk. Yang kedua, mengantarkan sesuatu, sebagai wakil ngantarin sesuatu. Kalau ngantar nih ke rumah sianu, nih ke rumah sianu. Tapi tidak boleh ngantarin amal wajib seperti zakat. Itu tidak boleh, nazar tidak boleh. Babun fi salami ala nisa, bab tentang memberikan salam ke atas para wanita. Wa bihi qala hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala hadatsana Sufyan bin Uyainah an ibn Abi Husain sami'ahu min Shahr ibn Hawshab yaqulu akhbarathu Asma ibnatu Yazid radhiyallahu ta'ala anha, telah mengabarkan akan kepadanya oleh Sayyidah Asma binti Yazid radhiyallahu ta'ala anha, marra alaina an-nabiy, telah lewat ke atas kami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fi niswatin, pada beberapa orang wanita. Fasallama alaina, lalu memberi salam ya Nabi ke atas kami. Boleh satu orang memberi salam kepada banyak wanita. Alan nisa, judulnya alan nisa, bukan alal mar'ah. Kalau alal mar'ah nggak boleh. Artinya satu laki memberi salam pada satu wanita. Yang boleh adalah satu laki-laki memberi salam kepada sekelompok wanita. Hadis. Babun fis salami ala ahli dhimmah. Bab tentang memberikan salam ke atas ahli dhimmi.
وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن زهير بن أبي صالح قال خرجت مع أبي إلى الشام. Diriwayatkan dari Suhail bin Abi Salih, beliau berkata, aku keluar bersama bapakku ke negeri Syam. Faja'alu yamurruna bisawami'a. Lalu jadilah mereka berjalan di sawami', gereja-gereja. Fiha, di dalamnya gereja Nasara, ada orang-orang Nasrani. Fayusallimuna alaihim, lalu memberi salam mereka rombongan bapak alaihim, ke atas mereka orang-orang Nasrani. Fayusallimuna alaihim, sallimuna ke Nasara, lalu memberi salam mereka Nasrani ke atas mereka rombongan bapak. Faqala abi, lalu berkata oleh bapakku, la tabda'uhum bisalam, jangan mendahului oleh kalian akan mereka Nasrani al-zimmi dengan salam. Fa inna Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Sayyidina Abu Hurairah haddatsana, telah meriwayatkan hadis ia akan kami dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, la tabda'uhum bisalam, janganlah kalian memulai akan mereka zimmi dengan ucapan salam. Wa idza laqitumuhum, apabila kalian bertemu akan mereka zimmi fit tariqi, di jalan, fatqarruhum ila adyaqit tariqi, maka pepetkanlah oleh kalian akan mereka zimmi ke yang sebagian yang paling sempit jalan. nah, dipepetkan ke jalan yang paling sempit. Jadi jangan memulai salam, artinya jangan kita yang ngasih salam ke mereka. Kalau mereka yang ngasih salam ke kita, kita boleh jawab dengan ucapan wa'alaikum. Gak boleh disambung wa'alaikum, itu saja. Nah, hadis. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن مسلم عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود, sesungguhnya bangsa Yahudi, idza sallama alaikum ahaduhum, apabila memberikan salam ke atas kalian oleh salah seorang mereka bangsa Yahudi, fa inna ma yaqulu, hanya saja berkata ia, assalamu alaikum. Faqulu, maka katakanlah oleh kalian wa'alaikum. Hadis. Wabil qala hadatsana Umar ibnu Marzuq qala akhbarana Syu'bah an Qatadah an Sayyidina Anas anna ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi inna ahlal kitab, sesungguhnya para sahabat Nabi mereka berkata kepada Nabi, sesungguhnya ahli kitab yusallimuna alaina, memberikan salam mereka ke atas kami. Fa kaifa naruddu alaihim, lalu bagaimana kami menjawab ke atas mereka? Qala, berkata ya Nabi, qulu wa alaikum, katakanlah oleh kalian wa alaikum. Nah, wa'alaikum itu artinya kalaupun ucapannya assalamualaikum, kecelakaan terhadap kalian, kita jawab alaikum, kalian juga. Tapi kalau benar-benar diucapkan assalamualaikum, maka kita jawab wa'alaikum, tetap kecelakaan terhadap kalian. Babun fi salami idza qama minal majlis, bab tentang mengucapkan salam apabila berdiri ia seseorang dari majlis. Wabihi qala hadatsana Ahmad bin Hanbal wa Musaddad qala hadatsana Bishr yani ibn al-Mufaddal an ibn al-Ajlan an al-Makburi qala Musaddadun Sa'id ibn Abi Sa'id al-Makburi an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza intaha ahadukum ilal majlis, apabila telah sampai oleh salah seorang kalian ke majlis, fal yusallim, hendaklah ia mengucapkan salam. Fa idza arada ayyakuma, apabila menginginkan ia bahwa berdiri ia seseorang, fal yusallim, maka hendaklah ia mengucapkan salam. Falaysatil ula bi ahaqqa minal akhirah,
dan tidaklah yang pertama, maksudnya salam yang pertama itu dengan lebih berhak dari salam yang terakhir. Jadi salam kita baru datang dengan salam kita mau pergi itu tidak ada yang lebih unggul. Maksudnya sama-sama kualitasnya, sama kesunahannya. Datang ucapin salam, pergi meninggalkan majlis ucapin salam. Nah, Babu karahiyati ayyakula alaikassalam. Bab makruh bahwa mengucapkannya seseorang alaikassalam. Wa qala hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala hadatsana Abu Khalid al-Ahmar an Abi Ghifar an Abi Tamimah al-Hujami an Abi Juray al-Hujami qala ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini Nabi Juray al-Hujaimi, beliau berkata, aku mendatangi akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, lalu aku katakan, alaikassalam ya Rasulullah. Qala, berkata ya Nabi, la taqul alaikassalam, janganlah kamu katakan alaikassalam. Fa inna alaikassalam, maka sesungguhnya ucapan alaikassalam tahiyatul mauta, penghormatan kepada orang mati. nah, gunakan lafaz jamak walaupun sendiri orangnya. Mengucapkan alaikassalam atau assalamualaikum, tapi jawablah, ucapkanlah alaikumussalam. Jadi mufradnya yang dimasalahkan di sini. Babun maja'a fi radil wahidi an jama'ati. Bab tentang sesuatu yang datangnya tentang menjawab salam oleh orang yang satu untuk beberapa orang, untuk sekelompok jamaah. Wabiyan qala hadatsana Al-Hasan ibn Ali qala hadatsana Abdul Malik ibn Ibrahim al-Juddi qala hadatsana Sa'id ibn Khalid al-Khuzai qala hadatsani Abdullah bin al-Mufaddal qala hadatsana Ubaidullah ibn Abi Rafi' an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Abu Dawud, berkata Imam Abu Dawud, rafa'ahu al-Hasan ibn Ali, telah merafa'akannya hadis oleh Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, yujizi'u 'anil jama'ati idza marru, mencukupi dari jamaah, dari sekelompok orang apabila mereka berjalan, apabila mereka berlalu, ayyusallima ahaduhum, oleh bahwa mengucapkan salam oleh salah seorang mereka, wa yujizu 'anil julus, dan mencukupi dari orang yang duduk, ayyarudda ahaduhum, oleh bahwa menjawab oleh salah seorang mereka. Jadi memberi salam itu hukumnya sunnah kifayah. Artinya kalau kita satu rombongan berjalan, cukup satu orang ngasih salam, maka yang lain sudah gugur kesunahannya. Masuk ke rumah bertamu, satu orang pertama bilang assalamualaikum, orang kedua tinggal masuk. Bukan setiap orang masuk assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Ya, tuan rumah nggak jadi buat minuman. Waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Nah, kemudian menjawab salam juga fardu kifayah. Artinya satu orang yang menjawab sudah cukup untuk yang lain. Tapi sunnahnya adalah menjawab semuanya. Kalau memberi, kalau tidak disunahkan semuanya. Tapi kalau menjawab sunnah semuanya. Nah, babun fil musafaha, bab tentang berjabat tangan. Wabina qala hadatsana Amr ibn Aun qala akhbarana Husaym an Abi Yarji an Zaid Abil Hakam al-Anazi an Sayyidina Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, telah bersabda oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idzal taqal muslimani, apabila bertemu oleh dua orang muslim, fatasafaha, lalu saling berjabat tangan keduanya, wa hamidallaha, dan saling memuji keduanya akan Allah Azza wa Jalla, wa istaghfarahu, dan beristighfar keduanya akan Allah, ghufira lahuma, niscaya diampuni bagi keduanya, dua muslim. Bertemu dua muslim, bertemu itu bisa sebelum sholat.
Masuk masjid bertemu salaman kan bisa. Bisa juga selesai salat. Nah, kenapa dikatakan selesai salat bisa bertemu? Karena ketika kita ucapkan takbir Allahu Akbar, kita sudah lepas dari makhluk. Bicara dengan makhluk nggak boleh. Apabila mengkhitab makhluk berarti batal salat. Dengan salam Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi, kita kembali daripada alam munajat kepada alam makhluk. Nanti kita baru bertemu lagi, maka ada masalah salaman lepas salat. Nah, karena salaman lepas salat itu masuk kategori idal taqab. Karena kita tadi dalam salat itu sudah lepas hubungan dengan makhluk. Jangan terpisah dengan salat yang lama. Nah, mengucapkan salam, ini kan salaman ya. Mengucapkan salam itu terpisah dengan pohon saja, itu sudah disunahkan. Apalagi kita dalam sholat itu sekian menit terpisah dengan kawan kiri dan kanan. Walaupun kita berdampingan dalam satu saf, tapi dengan kita masuk dalam sholat berarti kita sudah terpisah dengan makhluk. Ketika keluar dari sholat berarti kita bertemu kembali, maka kita bersalaman. Nah, bertemu masih lama, cuma adabnya sholat dulu baru salaman. Sholat masjid, sholat dulu baru bersalaman. Karena itu diajarkan oleh sahabat dengan kehidupan baginda Nabi. Satu orang sahabat masuk masjid, dia sholat 2 rakaat, kemudian datang kepada Nabi, dia ucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi katakan Waalaikumsalam, sholli fa innaka lam tusalli. Berarti masuk masjid sholat dulu, jangan salaman dulu. Hargai Allah dulu baru makhluk Allah. Nah, selepas itu baru salaman. Apa doa salaman? Yaghfirullahu lana wa lakum. Nah, wastaghfarahu. Bersalaman kedua-duanya, minta ampun kedua-duanya. Yaghfirullahu lana wa lakum atau ghafarallahu lana wa lakum. Semoga Allah ampuni kami dan kalian. Tapi yang ada di masyarakat kita, salaman adalah selawat. Allahumma shalli ala sayyidina. Allahumma shalli ala sayyidina. Itu tradisi masyarakat kita. Ada dalilnya? Tidak ada. Apa hukumnya? Tergantung siapa yang ditanya. Kalau Habib tanya bid'ah sesat masuk neraka. Nah, kalau kita sah-sah saja. Kenapa? Karena salaman itu adalah mengingatkan kepada hadis Nabi, maka sewajarnya kita membaca selawat karena itulah sunnah daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد وابن نمير عن الأجلاح عن أبي إسحاق عن سيدنا برة رضي الله تعالى عنه قال telah bersabda oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimaini, tidaklah dari 2 orang muslim yang takyani yang bertemu keduanya, fa yatasafahani, lalu saling berjabat tangan keduanya, illa ghufira lahuma, kecuali diampuni bagi keduanya, qabla ayyaftariqa, sebelum bahwa berpisah keduanya." nah, Bila qala hadatsana Musa bin Ismail qala hadatsana Hammad qala hadatsana Humaydun an Sidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala lamma jaa ahlul Yaman, tatkala telah datang oleh penduduk Yaman, bersabdalah oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qad ja'akum ahlul Yaman, sungguh telah datang kepada kalian oleh penduduk Yaman, wa hum awwalu man ja'a bil musafahah, dan mereka ahli Yaman itu awal orang yang datang ia dengan berjabat tangan." ahli Yaman. Maka kalau dikatakan salaman kebanyakan di Yaman, ya mereka pencetusnya. Nah, kalau masyarakat Arab nggak mau bersalaman, memang mereka itu generasi yang belakangan dengan salaman. Yaman dulu yang salaman. Tapi kalau itu Indonesia ada, mungkin kemudian Indonesia. Nah, awalu qad ja'akum ahlul Yaman wa hum awwalu man ja'a bil musafaha thumma Indonesia.
Karena Indonesia itu kalau bertemu nggak salaman itu seperti apa ya? Nggak lengkap pertemuan. Ya, ada yang lebih parah, salaman kepada semua jenis. Jadi nggak boleh salaman dengan wanita yang bukan mahram, walaupun masih kecil. Boleh itu paling usia 5 tahunan. Sudah 6 tahun tuh nggak boleh lagi salaman sama anak wanita. Kadang-kadang bapaknya nggak tahu, anaknya sudah 6 tahun dia mesti suruh salaman. Itu harus bijak. Maaf, sudah dewasa. Sudah dewasa. Sudah nggak boleh lagi. Babun fil mu'anaqah. Babun fil mu'anaqah, bab tentang mu'anaqah. Pada dasarnya berleher-leher, maksudnya berpelukan dengan saling menyentuhkan leher. Bila qala hadatsana Musa ibn Ismail qala hadatsana Hammad qala akhbarana Abu al-Husain yani Khalid ibn Zakwan an Ayyub ibn Bushair ibn Ka'b al-Adawi an rajulin min Anaza annahu qala li Abi Dzar. Diriwayatkan dari seseorang dari Anaza, sesungguhnya dia berkata kepada Sayyidina Abi Dzar, kaifu suyira minasyam, ketika suyira perjalanan ia, Suyira bina majhul, diperjalankan ia dari negeri Syam. Inni uridu an as'alaka an hadithin min hadithi Rasulillah. Sesungguhnya aku berkeinginan bahwa aku bertanya kepadamu tentang hadis dari hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata ia Sayyidina Abu Dzar, idzan ukhbiruka bihi illa ayyakuna sirran. Kalau begitu aku akan memberitahu kepadamu dengannya hadis, kecuali bahwa ada ia hadis itu rahasia. Qultu, aku katakan, innahu laysa bisirrin, sesungguhnya hadis tidaklah ia dengan rahasia. Hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusafihukum idza laqitumuhu, apakah adalah dulu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjabat tangan ia Nabi kepada kalian apabila kalian bertemu kepadanya Nabi? Qala, berkata ia Sayyidina Abu Dzar, ma laqituhu qattu illa safahani. Tidaklah aku menjumpai akan Nabi sama sekali kecuali beliau berjabat tangan akan aku, kepadaku. Wa ba'atha ilayya dzata yaumin, dan telah mengutus dia Nabi kepadaku pada suatu hari. Walam akun fi ahli, dan tidaklah aku itu berada di keluargaku. Walam majitu, maka tatkala aku telah datang, ukhbirtu annahu arsalali, diberitahu akan aku sesungguhnya Nabi telah mengutus ia Nabi kepadaku. Fataituhu, lalu aku mendatangi akannya Nabi, wa huwa ala saririhi, padahal dianya Nabi di atas ranjangnya Nabi. Faltazamani, lalu faltazamani ay anaqani, lalu memeluk ia Nabi akan aku. Fakana tilka ajwada wa ajwada, dan adalah demikian, itu lebih bagus dan lebih bagus. Ya, jadi mu'anaqah itu lebih bagus daripada musafahah. Tapi mu'anaqah tidak dianjurkan setiap kali bertemu. Musafahah dianjurkan setiap kali bertemu. Kalau mu'anaqah itu ketika bertemu yang sudah lama tak bertemu, atau bertemu yang akan lama lagi bertemu. Nah, jadi pertemuan yang sudah lama atau pertemuan yang akan lama. Misalnya kita mau berangkat satu tempat, mungkin 5 bulan, 6 bulan. Nah, kita mu'anaqah.
atau kita baru pulang dari perjalanan 5 bulan 6 bulan, kita mu'anaqah. Nah, mu'anaqah hari ini prakteknya salah. Yang ada hariannya mukhaddah. Nah, pipi-pipian. Yang mu'anaqah itu kan pipi dan pipi. Nah, tapi leher dengan leher. Ini leher sama leher. Agak susah mu'anaqah orang-orang tidak punya leher. Nah, mu'anaqah Safir dengan Zahra itu susah mungkin. Mana leher antum? Dan antum juga mana? Pas satu kan lengket, susah dilepasin. Jadi kalau yang kurus, yang lehernya panjang tuh mudah mu'anaqahnya. Nah, dibantu, gampang mu'anaqah. Nah, karena hari ini banyak orang-orang lehernya hilang, nah, maka berubahlah ke pipi. Itu tidak disunahkan. Pipi dan pipi itu nggak ada riwayatnya, itu bid'ah. Termasuk Wahabi buat perkara bid'ah. Nah, tapi ketika orang yang buat begitu, ya kita terpaksa buat juga. Dia taruh pipinya, kita taruh lehernya, mana jadi itu? Karena masyarakat tak mengerti apa mu'anaqah, nah begitu jadinya. Nah, dan tidak ada sunnah cium pipi kanan, cium pipi kiri. Cium nggak ada. Nah, kecuali mungkin masyayikh itu di dahi. Nah, tapi caranya yang bagus, yang seperti mencium kelapa. Nah, dia pegang kepala masyayikh gitu. Itu mencium duriannya, mencium kelapa. Ya, yang pakai adab lah caranya. Nah, ini mana? Pegang kepalanya, tarik begitu. Nah, perlu juga belajar sunnah dan caranya. Kata menang caranya. Caranya tidak akan naik. Cara itu penting. Cara. Maka di mana-mana diajarkan kaifiyah. Bukan hanya cara, bukan hanya melakukan sesuatu harus penting dengan caranya. Nah, babu majah fil qiyam. Bab hadis yang datang ia tentang berdiri. Wabi'ala qala hadatsana Hafs bin Umar qala hadatsana Syu'bah an Sa'id bin Ibrahim an Abi Umamah bin Sahal bin Hunayf an Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu an ahla Quraidah. Sesungguhnya penduduk Quraidah, Bani Quraidah, lamma nazalu ala hukmi Sa'din, tatkala mereka tunduk atas hukum Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad, arsala ilaihi nabiyyu, mengutus kepadanya Sayyidina Sa'ad oleh Nabi SAW. Faja'a ala himarin aqmara, lalu datang ia Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad atas himar, keledai yang berwarna putih. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu berkata oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qumu ila sayyidikum, berdirilah kalian kepada sayyid kalian, au ila khairikum, atau kepada orang yang terbaik kalian." Faja'a, lalu datang ia Sayyidina Sa'ad hatta qu'ada ila Rasulillah, sehingga duduk ia Sayyidina Sa'ad kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara hadis yang Salafi enggak baca. Enggak kebaca atau belum kebaca atau pura-pura enggak baca. Kenapa? Karena hadis ini bertentangan dengan fatwa yang disampaikan, mengatakan tidak boleh baca Sayyidina kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sementara Nabi mengatakan Sayyidina kepada Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz. Ketika perang Khandaq selesai, orang-orang Ahzab pulang ke kampung masing-masing. Bani Quraidah tinggal menangisi nasib karena sempat bersekongkol dengan Ahzab. Nah, orang pergi semuanya, dia bertetangga dengan Nabi. Maka ketika Nabi
Ketika itu Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menghabisi Bani Quraidah. Akhirnya mereka dikepung dan mereka tunduk dengan keputusan Sayyidina Sa'ad bin Mu'az. Sayyidina Sa'ad bin Mu'az adalah pimpinan Madinah, sama dengan Sayyidina Abu Bakarnya. Sa'ad bin Mu'az waktu itu terluka di perang Khandaq sehingga beliau dirawat di Masjid Nabawi. Lukanya enggak mau berhenti darahnya. Beliau doa pada Allah, ya Allah, tahan darah saya, sembuhkan luka saya, atau hentikan darah saya sampai saya memastikan bagaimana nasibnya Bani Quraidah. Berhenti darah, dibawa ke Bani Quraidah. Setelah Bani Quraidah katakan kami pasrah dengan keputusan Sa'ad bin Mu'az, harapannya Sayyidina Sa'ad memberikan kemudahan kepada mereka. Gak kebayang naik keputusan kayak gini. Nah, ternyata keputusannya adalah bunuh semua laki-laki balik berakal. Waktu itu yang sudah pasti balik langsung dipotong lehernya. Yang diragukan balik dilihat bulu kemalunya tumbuh atau belum. Kalau sudah tumbuh dikatakan balik langsung dipancung. Nah, ketika Sayyidina Sa'ad dijemput, beliau mau datang, Nabi katakan kumu ila sayyidikum. Berarti kepada sahabat saja Nabi katakan sayyid, berarti kepada Nabi tentu lebih. Lalu mereka adu hadis ini dengan kalimat la tusawwiduni tusayyiduni fi salatikum, yang sayyidkan aku dengan di dalam salat kalian. Itu satu. Yang kedua adalah berdiri menyambut orang-orang tertentu, itu hukumnya juga disunahkan. Nah, walaupun ada hadis yang lain Nabi tidak senang disambut berdiri, itu tawaduknya Nabi. Nah, tawaduknya Rasulullah, mereka tidak, Nabi tidak pengen disambut berdiri. Tapi sebagai sunnah, sebagai adab yang diajarkan oleh baginda Rasul, Nabi suruh sahabat menyambut Sayyidina Sa'ad bin Mu'az. Maka kalau ada masyayikh dalam sebuah pengajian, kemudian masyayikh datang, lalu dia suruh berdiri, itu bahagian yang diamalkan dalam hadis ini. Nah, Wahabi juga tidak mau hal-hal seperti itu. Siapa itu disuruh sambut berdiri? Nah, kalau sekiranya ulama disunahkan disambut dengan berdiri, maka Al-Quran lebih lagi. Maka disunahkan ketika Al-Quran dibawa, Al-Quran awali pembicara acara ini dengan tilawatul Quran, datang seorang qari bawa Quran, itu dah sunnah untuk berdiri menyambut Al-Quran. Hadis. Jadi qala hadatsana Muhammad ibn Bashar qala hadatsana Muhammad ibn Ja'far an Syu'bah bi hadzal hadits qala berkata Imam Syu'bah falamma kana qariban min al-masjid, tak kala ada ia Sayyidina Mu'az, Sayyidina Sa'ad bin Mu'az itu dekat dari masjid, qala lil ansar, berkata ya Nabi bagi orang-orang Ansar, qumu ila sayyidikum, berdirilah kalian kepada sayyid kalian. Hadis. وبه قال حدثنا الحسن ابن علي وابن بشار قال حدثنا عثمان ابن عمر قال أخبرنا إسرائيل عن ميسر ابن حبيب عن المنحل ابن عمرو عن سيدتنا عائشة بنت طلحة عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت, sesungguhnya Sayyidatina Aisyah itu berkata, ya Sayyidatina Aisyah, ma ra'aitu ahadan kana ashbaha samtan wa hadayan wa dallan, tidaklah aku melihat seorang pun yang ada ia orang itu yang paling menyerupai Nggak ada di kamus. Coba samata. Ada di kamus itu. Kalau antum nggak ketemu di kitab terjemahannya, berarti ada di kamus. Nanti itu kosakata yang mudah.
samata. menepati janji, menghendaki, menyengaja, menuju, mendoakan dengannya rahmatullah, menyambut, menghadapi jalan lorong, azimat, zanib, akhir, hal mendoakan orang bersin dengannya rahmatullah. Habis. Habis pula. Samtan itu kalau bahasa kitanya gerak-gerik atau pembawaan. Nah, gerak-gerik atau pembawaan. Ekspresi tubuh dalam seluruh keadaan, apa namanya itu? Ekspresi tubuh dalam seluruh keadaan. Itu namanya samtan. Ekspresi tubuh dalam sebagian keadaan itu enggak disebut samtan. Fulan itu cara makannya mirip ya sama saya, cara makannya. Saya gaya jalannya mirip, cuma gaya jalannya. Beliau kalau duduknya mirip, itu gaya duduknya. Kalau samtan itu berdiri, jalan, duduk, bicara, gaya berpakaian, semuanya itu namanya samtan. Ekspresi dalam segala hal, apa namanya itu? Pembawaan. Nah, tingkah laku, ada yang tingkah laku, ya tingkah laku. wadalan dan cara berjalan. Iya. Pokoknya semuanya itu hampir mirip. Itu kalimat muradif. Qala Hasan, dan berkata oleh Imam Hasan, hadisan wa kalaman, pembicaraan dan juga kalam. Walam yadhkur Hasan as-samta wal hadaya wa dalla, dan tidak menyebutkan oleh Imam Hasan akan merah diri atau dan hadaya tingkah laku dan dalla cara jalan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Min Fatimah karramallahu wajhaha, dari Sayyidatina Fatimah karramallahu wajhaha. Kanat idza dakhalat alaih, adalah ada ia Sayyidatina Fatimah apabila masuk ia Sayyidatina Fatimah di atasnya Nabi, itu Nisa berdiri ia Nabi di atasnya kepadanya Sayyidatina Fatimah. Fa'akhadha biyadiha, lalu memegang ia Nabi dengan tangannya Sayyidatina Fatimah. Wa qabbalaha, dan mencium ia Nabi akannya tangan Sayyidatina Fatimah. Nah, itu kembali kepada Sayyidatina Fatimah ke tangan. Akannya Sayyidatina Fatimah. Wa ajlasaha, dan mendudukkan ia Nabi akannya Sayyidatina Fatimah fi majlisihi, pada tempat duduknya Nabi. Wa kana idza dakhala 'alaiha, dan adalah apabila masuk ia Nabi di atasnya Sayyidatina Fatimah, qamat ilaih, itu niscaya berdiri ia Sayyidatina Fatimah kepadanya Nabi. Wa akhadhat biyadi, lalu memegang ia Sayyidatina Fatimah dengan tangannya Nabi. Balat lalu mencium ia Sayyidatina Fatimah akannya Nabi. Wa ajlasathu fi majlisnya, dan mendudukkan ia Sayyidatina Fatimah akannya Nabi pada tempat duduknya Sayyidatina Fatimah. Nah, hadis sahih. Jadi dari sekian anak Nabi yang paling mirip pembawaannya dengan Nabi 100%. Nah, yaitu Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Bicaranya, ngomongnya, berjalannya, makannya, tingkah lakunya mirip semuanya.
apabila Sayyidah Fatimah jumpa Nabi, datang ke rumah Nabi, Nabi akan sambut di pintu, kemudian pegang tangannya, kemudian dia cium. Dicium itu antara kening, antara dua alis, di sini dicium. Pada waktu itu sudah punya suami, jadi boleh saja seorang bapak cium anak gadis yang sudah dinikahkan. Nah, tapi jangan depan suaminya. Nah, suaminya boleh-boleh saja. Kemudian lepas itu didudukkan di tempat duduknya Nabi. Ketiga sebaliknya, ketika Nabi berkunjung, Sayyidah Fatimah melakukan hal yang sama. Nah, jadi boleh berdiri menyambut seseorang. Babun fi qiblatir rajuli waladahu. Bab tentang menciumnya seseorang akan anaknya seseorang. ya. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان الزهري عن أبي سلمة عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الأقرأ بن الحابس أبصر النبي صلى الله عليه وسلم. Sesungguhnya Sayyidina Aqra' ibn Habis itu melihat ia akan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa yuqabbilu Husainan, padahal dia Nabi itu mencium akan Sayyidina Husain. Faqala, lalu berkata ia Sayyidina Aqra' ibn Habis, inna li asyaratan minal waladi ma fa'altu hadha biwahidin minhuma. Sesungguhnya bagiku itu ada 10 orang dari anak, tidaklah aku melakukan akan ini mencium dengan satu orang pun di antara mereka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la yarhamu la yurham. Siapa saja yang tidak mempunyai kasih sayang, dia tidak dikasihi akan dia orang. Nah, kira apa analisa antum Sayyidina Aqra' bin Habis itu tidak mencium anaknya satu pun? Kira apa? Sudah besar. Anak dah besar. Boleh katakan apa kata beliau tadi? Ma fa'altu hadha bi wahidin minhum. Kan semua besar semua anaknya. Pasti ada anak yang kecil waktu itu. Tapi beliau katakan ma fa'altu hadha bi wahidin minhum. Pertama karena tradisi. Mungkin kalau kita lihat kondisi hari ini di tengah lapangan masyarakat kita hari ini, itu karena faktor banyak. Nah, orang yang anaknya 1, 2, 3 itu biasa dicium oleh bapak ibunya. Itu anaknya tiap tahun lahir satu, nggak sempat dia mencium. Nah, maka anak-anak yang keluarganya banyak itu kadang-kadang nggak dicium. Kenapa? Terlalu banyak dicium. Pulang kerja ada 5 mencium, jadi lah duduk aja bapak. Nah, itu kalau kita lihat kondisi hari ini, bagaimana perkembangan keluarga ramai, keluarga besar, dan keluarga kecil. Nah, itu kemungkinannya. Depan tuh dari cium, kecil. Ada? Mungkin lupa ya. Kok bisa lupa? Nah, jadi Nabi katakan man la yarham la yurham. Jadi mencium anak itu bagian daripada kasih sayang. Hadis. وبه إليه قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا هشام بن عروة عن سيدنا عروة عن سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت, sesungguhnya Sayyidatina Aisyah itu berkata, ya Sayyidatina Aisyah, thumma qala ta'ni Nabiya sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabashiri ya Aisyah, beri berita gembira olehmu wahai Aisyah, fa inna Allah qad anzala udruki, maka sungguhnya Allah itu sungguh telah menurunkan ya Allah akan ayat uzurmu, surah uzurmu. Fa qara'a alaihi al-Qur'an, dan membaca ya Nabi di atasnya Sayyidatina Aisyah akan Al-Qur'an.
Faqala abawaya, lalu berkata kedua orang tuaku, Kumi wa qabbili ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berdirilah kamu, cium olehmu akan kepala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, maka aku katakan, Ahmadullah azza wa jalla la iyyakuma. Aku memuji kepada Allah, tidak kepada kamu berdua. Nah, bahkan kepada Nabi pun waktu itu Sayyidah Aisyah masih menaruh perasaan tidak nyaman karena perkataan Nabi, wahai Aisyah, kalau benar tobatlah. Waktu itu Sayyidah Aisyah sedang menangis. Ketika dengan ucapan itu hilang air mata. Nah, Nabi pun terbawa perasaan. Turun ayat. Beliau katakan waktu itu, saya hanya bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah yang telah menurunkan ayat. Ini cerita tentang fitnah yang disebarkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, hadis Ifki tentang Sayyidah Aisyah dengan Sayyidina Safwan. Babun fi qurrati ma bainal ainaini, bab tentang mencium sesuatu antara dua mata. Wabihi qala hadatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah qala hadatsana Ali ibn Mushirin an Ajlah an Sya'bi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam talaqqa Ja'far ibn Abi Thalib. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menemui Nabi akan Sayyidina Ja'far ibn Abi Thalib, faltazamahu, maka memelu atau mendekat Nabi akannya Sayyidina Ja'far, wa qabbala ma baina ainaihi, dan mencium Nabi akan sesuatu antara dua matanya Sayyidina Ja'far. Ini hadis termasuk hadis muhannaqah yang tadi. Tapi Imam Abu Dawud tidak memuat hadisnya dua kali, hanya satu kali saja. Ini termasuk hadis muhannaqah, memeluk, kemudian ditambah dengan mencium di antara dua mata. Nah, babun fi qiblatil khaddi, bab tentang mencium pipi. Wa bihi qala hadatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah qala hadatsana Al-Mu'tamir an Iyas ibn Da'fal qala berkata Iyas, ra'aitu Abu Nadhr qabbala khaddal Hasan ibn Ali alaihi wassalam. Aku melihat akan Sayyidina Abu Nadhr itu mencium ia akan pipi Sayyidina Hasan bin Ali alaihi wassalam. Nah, ini boleh mencium pipi hanya antara orang dewasa ke anak kecil. Orang dewasa ke anak kecil, cuma dicium, bukan dikunyah-kunyah. Nah, dikunyah-kunyah itu tidak maksud itu, nggak ada hadis. Dan tahu dikunyah-kunyah. Nah, dikunyah. Cium itu pakai hidung, nah bukan pakai gigi. Gigi itu makan bakso. Hadis. Wabihi qala hadatsana Abdullah ibn Salim qala hadatsana Ibrahim ibn Yusuf an Nabi Ishaq anil Bara qala berkata Yasin Bara, dakhaltu ma Abi Bakr awwala ma qadima al-Madinah. Aku masuk bersama Sayyidina Abi Bakar awal sesuatu yang datang Sayyidina Abu Bakar ke kota Madinah. Wa idza Aisyatu ibnatuhu muqtaji'atun, maka ternyata Sayyidatina Aisyah putrinya Sayyidina Abu Bakar itu terbaring diam. Pada asabatha humma, sungguh telah menimpakannya Sayyidatina Aisyah oleh demam. Fa'ataha Abu Bakr, lalu mendatangikannya Sayyidatina Aisyah oleh Sayyidina Abu Bakar. Faqala laha, lalu berkata Sayyidina Abu Bakar bagi Sayyidatina Aisyah, kaifa anti ya bunayya, bagaimana kamu wahai anakku? Faqabbala khaddaha, dan mencium Sayyidina Abu Bakar akan pipinya Sayyidatina Aisyah. Sahih. Babun fil qiblatil yad, bab tentang mencium tangan. Wa bihi qala hadatsana Ahmad ibn Yunus qala hadatsana Zuhairun qala hadatsana Yazid ibn Abi Ziyad anna Abdurrahman ibn Abi Layla haddatsahu anna Abdullah Sidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu haddatsahu wa dzakara qissatan qala, berkata ya, pada nauna, lalu kami mendekat yakni minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qabbalna yadahu, lalu kami mencium akan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. ini hadis yang kesekian nggak jumpa oleh Wahabi. Mereka katakan nggak ada cium-cium tangan. Nah, pas tangan rajanya dicium, katanya nggak ada. Baru ketemu di hadisnya untuk raja, bukan untuk para masyayikh. Nah, babun
babun fi qublatil jasad, bab tentang mencium jasad badan. Wa bihi qala hadatsana Amr ibn Awan qala akhbarana Khalid an Husain an Abdurrahman ibn Abi Laila an Sayyidina Usaid ibn Hudair rajulin min al-Ansar, seorang laki-laki dari Ansar, qala berkata ia Sayyidina Usaid, bainama wa yuhaddithul qauma, ketika ianya Usaid berbincang-bincang kepada kaum, wa kana fihi mizahun baina yuhikuhum, dan ada padanya Usaid itu ada sifat, adanya hadis, ada ia hadis padanya Usaid, wa kana fihi mizah, ada padanya hadis, hadisul qaum, itu ada sifat bercanda. nah, Ketika membuat tertawa ia Usaid akan mereka kaum. Fata'anahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka menusukannya Usaid oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khasiratihi bi'udin, pada lambungnya Usaid dengan kayu. Faqala, siratu ke lambung, pinggang, pada pinggangnya Sayyidina Usaid dengan kayu. Faqala, lalu berkata Sayyidina Usaid, asbirni, buat sabar olehmu akan aku. Qala, berkata ya Nabi, istabir, kisoslah olehmu. Qala, berkata Sayyidina Usaid, inna alaika qamisan, sesungguhnya di atasmu itu ada gamis. Walaysa alayya qamisun, dan tidak ada di atasku itu gamis. Farafa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam an qamisihi, lalu mengangkat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari gamisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqadanahu, lalu memeluk ia Sayyidina Usaid akan Nabi, wa ja'ala yuqabbilu kashahu, dan menjadikan ia Sayyidina Usaid mencium ia akan kashahu, yaitu lambung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata Sayyidina Usaid, innama aradtu hadha ya Rasulullah, hanya saja aku ingin ini wahai Rasulullah. nah, jadi kasha itu adalah tulang rusuk yang pendek itu sampai ke pusat. Nah, tulang rusuk yang pendek sampai ke pusat. Tulang rusuk pendek yang terdapat di sini di belakang tulang punggung tuh, karena dia udah putus. Nah, sampai ke pusat. Di sini dicium bagian perut ya, perut samping lah namanya kasha. Nah, kalau pinggang nanti itu di bawah, berarti di atas sedikit, perut samping. Nah, hadis. Wabihi qala hadatsana Muhammad ibnu Isa ibnu Tabbah qala hadatsana Maqar ibnu Abdurrahman al-Anna qala haddatsatni Ummu Aban bintul Wazir ibnu Zari an jiddiha, dari kakeknya yaitu Zari, wa kana fi wafdin Abdul Qais, dan ada ia Zari itu pada delegasi Abdul Qais. Qala, berkata ia Zari, lamma qadimna al-Madinah, tatkala kami mendatangi akan kota Madinah, faja'alna natabadaru min rawahilina, lalu kami menjadikan, kami memacu dari kendaraan-kendaraan kami, fanuqabbilu yadan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rijlah, lalu kami mencium akan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kakinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata ia Zari, antazara al-mundiru al-ashadju hatta ata'atahu, dan menunggu oleh al-mundir al-ashad sehingga datang ia akan pakaiannya. Kalau bisa saubahi, lalu memakai ia akan kedua pakaiannya. Cuma atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian datang ia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu, lalu bersabda ia Nabi baginya al-mundir, inna fika khallataini yuhibbuhumallahu, sesungguhnya padamu itu ada dua pakaian yang mencintai akan yang kedua pakaian oleh Allah, yaitu al-hilmu, Inna fika, sesungguhnya padamu allatain, dua pakaian, dua pakaian. pakaian. Oh, dua pakaian nanti. Pakaian hullah, itu artinya pakaian sepasang, satu setel, itu pakai ha. Ini khullah.
khalla. Nah, dua perkara yang mencintai akannya kedua perkara oleh Allah, yaitu al-hilmu, sifat santun, wal anatu, dan kelampiran. Qala, berkata ia Al-Mundir, ya Rasulullah, ana atakhallaku bima, apa bermula saya, apakah kamu yang membuat dengan keduanya? Atakhallaku, kok kamu lagi? Atakhallaku fi'il mudhari tasrif ke Yang pertama, takhallaku tasrif ke takhallaku pertama. fi'il madinya apa? Takhallaku, Fi'il mudhari'nya takhallaku, yatakhallaku, tasrif yatakhallaku. yatakhallaku, yatakhallaqani, yatakhallaquna, tatakhallaku, tatakhallaqani, yatakhallaqna, tatakhallaku, tatakhallaqan, tatakhallaqani, tatakhallaquna, tatakhallaqina, tatakhallaqani, tatakhallaqna, tatakhallaqu, tatakhallaqu. Tasrif ke 13. amilnya, domirnya. Ana, Nah, bermula saya yang membuat dengan keduanya, atau amillahu jabalani, membuat, saya yang membuat, saya yang berakhlak. saya yang berakhlak dengan keduanya. Amillahu jabalani alaihima, atau Allahkah yang membuat dia, Allah akan aku di atas keduanya. Qala, bersabda Nabi, balillahu jabalaka alaihima, akan tetapi Allah itu yang membuat, ya Allah akan kamu di atas keduanya. Qala, berkata ia Al-Mundir, alhamdulillahilladzi jabalina ala qallataini yuhibbuhumullahu wa rasuluh. Segala puji itu bagi Allah, zat yang telah membuat ia zat akan aku di atas dua perkara yang mencintai akan keduanya perkara oleh Allah dan Rasulnya. Baik. Magnet. Di sini hadis bercerita tentang satu nabi Sedina Mundir Al-Asad. Beliau datang ke Madinah bersama rombongan Abdul Qais. Dalam rombongan tersebut semuanya turun dari kendaraan, langsung jumpa Nabi, cium tangan dan kaki Nabi. Ini hadisnya hasan. Kalau riwayat sebelumnya mengatakan cium tangan, itu riwayatnya dhaif. Kalau ini riwayatnya hasan, cium tangan dan kaki. Kemudian ada satu orang dari rombongan tersebut yang bernama Munzir Al-Asad.
dia tidak langsung menjumpai Nabi, tetapi belum mendatangi aibatahu. Apa arti aibatahu? Aibatahu, tempat pakaian, bukan pakaian, tempat penyimpanan pakaian, ranselkah itu atau koper. Di zaman itu sesuai dengan kondisi saat itu, belum pakai dua baju bagus, ganti baju yang dalam perjalanan tadi. Dulu ganti baju, nah selesai ganti baju, berberes-beres semuanya ada rapi, baru jumpa Nabi. Lalu Nabi katakan, pada dirimu ada dua perkara yang dicintai Allah dan Rasulnya, yaitu santun dan berlemah lembut. Santun dan pelan-pelan. Lalu katakan, ya Rasulullah, apakah aku yang berakhlak dengan dua hal ini, ataukah Allah yang memaksa aku untuk bersifat dengan dua hal ini? Nabi katakan, Allah yang mencetak kamu jabalah. Itu artinya sesuatu yang luar kemampuan kita, memang semula jadi dibuat begitu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau katakan, alhamdulillahilladzi jabalani ala khalataini yuhibbuhumallahu wa rasuluh. Nah, di sini masuk kategori cium jasad, yaitu karena riwayat itu mencium kaki Nabi. Bab rajul, Babun fil rajuli yaqulu ja'alani Allahu fidaka. Bab tentang seseorang berkata, ia seseorang telah menjadikan aku oleh Allah SWT akan tebusanmu. Wabihi dzakara Musa bin Ismail qala lana Ahmad wa hadatsana Muslim hadatsana Syam an Muhammad yani ibn Abi Sulaiman an Zaid ibn Wahab an Abi Dar an Sayyidina Abi Dar radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Abu Dar wa ya Abu Dar faqultu lalu katakan labbaik wa saddaik, kami penuhi seruanmu dan kami siap meninggalkan wahai Rasulullah. Wa ana fida'uka, dan bermula aku itu tebusanmu. Babun fil rajuli yaqulu an amallahu bika ainan. Bab tentang seorang berkata, ia seorang telah memberikan oleh Allah SWT denganmu akan mata. Wabihi dzakara Salamah ibn Sabiq qala lana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Qatadah an ghairihi anna Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala, telah berkata ia Sayyidina Imran bin Husain radhiyallahu anhu, kunna naqulu fil jahiliyah, adalah dulu kami berkata pada zaman jahiliyah, anamallahu bika ainan wa an'im sabahan, dan beri nikmat olehmu akan sebaik-baik nikmat. Falamma kana Islam nuhina an dzalika, maka tatkala adalah Islam itu dilarang akan kami dari demikian. dari demikian, yang mana maksudnya? Dari demikian perkataan an'amallahu bika ainan. Apa arti an'amallahu bika ainan? Telah memberikan oleh Allah denganmu akan mata. Ainan di sini maksudnya adalah penyejuk mata. Telah memberikan nikmat oleh Allah dengan kamu akan penyejuk mata. Artinya biar matamu sejuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Nah, Babun fil rajuli yaqulu lirrajuli hafizaqallah. Bab tentang seorang berkata, ia seorang kepada seorang yang lain telah memelihara akan kamu oleh Allah SWT. doa itu. Semoga memelihara, menjaga akan kamu oleh Allah SWT. Bihi qala tanah Musa bin Ismail qala tanah Hamad al-Thabit al-Bunani Al-Sabit al-Bunani al-Bunani Abdullah ibn Rabah al-Ansari qala haddatsana Abu Qatadah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana fi safari lahu fa'atishu. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sebuah safar, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam maka beri minum olehmu
Fantalaqa sar'anun Mana nas yang beri minum olehmu? fa'atishu. Kenapa baru sekarang dia kamus? Itu di mana tuh jumpai mananya? Yang arti yang tuh barusan terjemahan itu di mana? Tunjuk ini. Tunjuk. Lalu haus oleh kalian, oleh kamu. Hausan. Kehausan. Maka kehausan olehmu. Maka mereka kehausan. Fantalaqa sar'anun nas, maka berjalanlah syar'anun nas. Falazimtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku lazimkan akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjemahannya. Syar'anun nas, orang yang sudah masuk. Pendek. Pendek tangannya. Apa? Syar'anun nas tu Apa artinya? Kapan untuk bacanya? Kapan untuk persiapannya? dalam orang cepat di kalangan manusia. Falazimtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku melazimkan akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilkal laila, akan demikian malam. Faqala, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hafizakallahu bima hafizta bihi nabiyahu. Semoga telah menjaga, semoga memelihara akan kamu oleh Allah SWT dengan sesuatu yang kamu memelihara dengan sesuatu akan Nabi Allah SWT. Apa arti lazim itu? Melazimkan. Apa artinya aku melazimkan? Aku menetapkan. Apa arti lazim itu? Berkesinambungan. Apa? Bersama Nabi terus. Ulang terjemahnya yang jelas.
Anak Nabi Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sebuah safar. Baginya Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka kehausan, Fa'adillah maka mereka kehausan. Berjalanlah oleh orang yang berjalan cepat dari kalangan manusia. Lazimtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku melazimkan akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang betul. Maka aku tetapkan atau aku wajibkan akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan demikian malam. apa maksud aku wajibkan pada Nabi? Aku tetapkan, Aku tetap dan akan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan demikian malam. Berkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga menjaga akan kamu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang kamu memelihara dengan sesuatu akan Nabi Allah. titik untuk lancarkan. Sini membaca bukan mutawah di luar.